Selamat datang di channel Idejun. Mohon support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang bermanfaat bagi penghuni semesta. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sejarah kota Tarakan. Mulai dari era kerajaan, era penjajahan sampai era kemerdekaan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Tarakan. Bismillahirrohmanirrohim. Kota Tarakan adalah sebuah kota terletak di Provinsi Kalimantan Utara negara Indonesia, dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara dengan luas wilayah 677,53 km persegi. Tarakan dikenal sebagai Bumi Paguntaka. Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota Bais, bersih, aman, indah, sehat dan sejahtera. Secara geografis kota Tarakan terletak pada 3 derajat 14 menit 23 detik sampai 3 derajat 26 menit 37 detik lintang utara dan 117 derajat 30 menit 50 detik sampai 117 derajat 40 menit 12 detik bujur timur. Terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, dan Pulau Sadau. Kota Tarakan terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Sejarah Tarakan. Menurut cerita rakyat, Tarakan berasal dari bahasa Tidung. Tarak artinya bertemu dan ngakan artinya makan, yang secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Hal ini didukung dengan lokasinya yang strategis, tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap dan Malinau. Sejarah Tarakan dibagi ke dalam beberapa era, yaitu era Kerajaan Tidung, era Dinasti Tengara, era Hindia Belanda, era pendudukan Jepang dan era kemerdekaan. Masa tersebut akan dijelaskan satu persatu. Tarakan era Kerajaan Tidung. Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan. Kalkan atau Kalka adalah kerajaan yang memerintah suku Tidung di Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu. Sebelumnya terdapat 2 kerajaan di kawasan ini. Selain Kerajaan Tidung, terdapat pula Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Berdasarkan silsilah atau genealogi yang ada bahwa di pesisir timur Pulau Tarakan, yaitu di kawasan Dusun Binalatung sudah ada kerajaan Tidung kuno, kira-kira pada tahun 1076 sampai tahun 1156. Kemudian berpindah ke pesisir selatan Pulau Tarakan di kawasan Tanjung Batu pada tahun 1156 sampai tahun 1216. Lalu bergeser lagi ke wilayah barat, yaitu ke kawasan Sungai Bidang kira-kira pada tahun 1216 sampai tahun 1394. Setelah itu berpindah lagi, yang relatif jauh dari Pulau Tarakan ke daerah Pimping bagian barat dan kawasan Tanah Kuning, sekitar tahun 1394 sampai tahun 1557, di bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Dari riwayat-riwayat yang terdapat di kalangan suku Tidung tentang kerajaan yang pernah ada dan dapat dikatakan yang paling tua di antara riwayat lainnya yaitu dari Menjelutung di Sungai Sesayap dengan rajanya yang terakhir bernama Benayuk. Berakhirnya zaman kerajaan Menjelutung karena ditimpa malapetaka berupa hujan ribut dan angin topan yang sangat dahsyat, sehingga mengakibatkan perkampungan di situ runtuh dan tenggelam ke dalam air sungai bersama warganya. Peristiwa tersebut di kalangan suku Tidung disebut Gasap, yang kemudian menimbulkan berbagai mitos tentang Benayuk dari Menjelutung. Dari beberapa sumber didapatkan riwayat tentang masa pemerintahan Benayuk yang berlangsung sekitar 35 musim. Perhitungan musim tersebut adalah berdasarkan hitungan hari bulan purnama yang dalam semusim terdapat 12 purnama. Dari itu maka hitungan musim dapat disamakan kurang lebih dengan tahun Hijriyah. Apabila dirangkaikan dengan riwayat tentang beberapa tokoh pemimpin raja yang dapat diketahui lama masa pemerintahan dan keterkaitannya dengan Benayuk, maka diperkirakan tragedi di Menjelutung tersebut terjadi pada sekitaran awal abad 11. Kelompok-kelompok suku Tidung pada zaman kerajaan Menjelutung belumlah seperti apa yang terdapat sekarang ini.
Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan suku Tidung yang ada di Kalimantan Timur dan Utara sekarang terdapat 4 kelompok dialek bahasa Tidung, yaitu dialek bahasa Tidung Malinau, dialek bahasa Tidung Sembakung, dialek bahasa Tidung Sesayap, dan dialek bahasa Tidung Tarakan yang biasa pula disebut Tidung Tengara yang kebanyakan bermukim di daerah air asin. Diriwayatkan kemudian bahwa setelah kerajaan Benayuk di Menjelutung runtuh, maka anak keturunan beserta warga yang selamat berpindah dan menyebar kemudian membangun pemukiman baru. Salah seorang dari keturunan Benayuk yang bernama Kayam selaku pemimpin dari pemukiman di Linuang, menjadi cikal bakal dari pemimpin atau raja-raja di Pulau Mandul, Sembakung dan Lumbis. Tarakan era Dinasti Tengara. Dinasti Tengara bermula pada tahun 1557 sampai tahun 1916 Masehi. Dinasti ini pertama dipimpin oleh Amiril Rasyid. Gelar Datu Raja Laut pada 1557 Masehi dan berakhir pada saat dipimpin oleh Datu Adil pada 1916. Dinasti Tengara berlokasi di kawasan Pamusian, Tarakan Tengah. Tarakan era Hindia Belanda. Pada era ini, mulai ditemukan adanya sumber daya alam berupa minyak bumi sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran oleh bangsa Belanda. Meskipun Pulau Tarakan kecil, tetapi kaya akan sumber daya alam terutama minyak. Penemuan minyak pada kedalaman yang relatif rendah di bawah tanah 50 hingga 300 meter membawa makna besar bagi Tarakan. Pada tahun 1896, sebuah perusahaan perminyakan Belanda, BPM, Batavische Petroleum Maatschappij menemukan adanya sumber minyak di pulau ini. Banyak tenaga kerja didatangkan terutama dari Pulau Jawa. Mengingat fungsi dan perkembangan wilayah ini, pada tahun 1923 pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menempatkan seorang asisten residen di pulau ini yang membawahi 5 wilayah, yakni Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan, dan Berau. Tarakan era pendudukan Jepang. Mendapatkan ladang minyak, Tarakan adalah satu tujuan awal Jepang selama Perang Pasifik. Jepang menyerang Tarakan pada tanggal 11 Januari tahun 1942 dan mengalahkan Belanda yang kecil dalam pertempuran yang berlangsung selama 2 hari, di mana separuh pasukan Belanda gugur. Saat ladang minyak Tarakan berhasil disabotase atau dibumi hanguskan oleh Belanda sebelum penyerahannya, Jepang bisa dengan cepat memperbaikinya agar bisa menghasilkan lagi dan 350.000 barel diproduksi tiap bulan dari awal tahun 1944. Menyusul penyerahan Belanda, 5.000 penduduk Tarakan Amatiyah menderita akibat kebijakan pendudukan Jepang. Banyaknya pasukan Jepang yang ditempatkan di pulau ini mengakibatkan penyunatan bahan makanan dan sebagai akibatnya banyak orang Tarakan yang kurang gizi. Selama pendudukan itu, Jepang membawa sekitar 600 buruh ke Tarakan dari Jawa. Jepang juga memaksa sekitar 300 wanita Jawa untuk bekerja sebagai Jugun Ianfu, wanita penghibur, di Tarakan setelah membujuk mereka dengan janji palsu mendapatkan kerja sebagai juru tulis maupun membuat pakaian. Arti penting Tarakan bagi Jepang makin menguap dengan gerak maju cepat angkatan sekutu ke daerah itu. Tanker minyak Jepang yang terakhir meninggalkan Tarakan pada bulan Juli tahun 1944, dan serangan udara sekutu yang hebat pada tahun-tahun itu menghancurkan produksi minyak dan fasilitas penyimpanan di pulau itu. Serangan ini juga membunuh beberapa ratus penduduk sipil Indonesia. Sejalan dengan kepentingannya yang makin menurun, garnisun Jepang di Tarakan berkurang pada awal 1945 saat salah satu dari 2 batalion infanteri yang ditempatkan di pulau itu, Batalion Infanteri Independen ke-454, ditarik ke Balikpapan. Batalion ini dihancurkan oleh Divisi ke-7 Australia pada bulan Juli selama pertempuran Balikpapan. Oke guys, untuk pertempuran Belanda dan Jepang akan dibahas khusus dalam sebuah video di channel ini. Tapi jangan lupa subscribe ya guys.
Tarakan era kemerdekaan. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan Kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra industri di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi kota administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981. Status kota administratif kembali ditingkatkan menjadi kota madya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember tahun 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai hari jadi Kota Tarakan. Sejak tahun 2012, Kota Tarakan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur,